Pak Zulfikar. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Mendagri beserta jajaran yang saya hormati, Ketua KPU beserta jajaran yang saya hormati, Ketua Bawaslu beserta jajaran yang saya hormati, Ketua DKPP beserta jajaran yang saya hormati, hadirin yang saya hormati pula. Saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita semua, kepada pemerintah, kepada DPR, kepada KPU, Bawaslu, DKPP, kepada aparat penegak hukum, Satgas COVID-19, Paslon, Parpol, tim sukses, dan masyarakat yang telah berhasil melaksanakan Pilkada serentak Desember 2020 di tengah COVID-19. Kita mampu membuktikan kepada Indonesia dan dunia bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ternyata tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Sekali lagi, saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang saya sebutkan tadi. Terkait dengan evaluasi Pilkada, saya ingin merespon dari mitra kerja kita ini terkait kinerja para mitra kerja kita. Yang pertama, untuk Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri beserta jajaran. Di pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang Pemilihan yang terakhir, itu memang kepala daerah yang petahana tidak boleh melakukan mutasi kecuali atas izin tertulis dari Mendagri. Izin tertulis itu menunjukkan sebenarnya boleh dapat kepala daerah petahana itu melakukan mutasi. Yang penting itu kan tidak politis, yang penting memang sungguh-sungguh dilakukan karena harus mutasi, ada pertimbangan yang jelas dan pasti gitu. Dan terakhir mendapat izin tertulis. Saya minta untuk itu izin tertulisnya harus segera disampaikan oleh Mendagri ketika kepala daerah meminta untuk melakukan mutasi yang dalam pertimbangan saya sebutkan tadi itu. Nah, jangan sampai surat itu keluar setelah permohonan dari bupati petahana atau wali kota petahana atau gubernur petahana selesai pilkada, bahkan Bawaslu pun sudah menyatakan tidak jadi persoalan. Ini untuk Pak Dirjen Polda ya, Pak Akmal, itu kasus, saya terus terang saja, kasus Mandailing Natal. Mudah-mudahan surat Bapak itu surat untuk meminta klarifikasi, bukan surat menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Petahana, termasuk rekomendasi Bawaslu yang sudah dikeluarkan. Jadi mohon penjelasan. Yang kedua, untuk penyelenggara, ini DKPP dulu. Atas putusan terakhir itu, saya sudah komentar di media massa. Ini saya ingin dalami lagi. Di Undang-Undang 7 2017, pasal 458 ayat 13, memang dinyatakan putusan DKPP itu final dan mengikat. Namun demikian, pemaknaan putusan itu, final dan mengikat itu harus kembali kepada putusan MK nomor 31 PUU 11 2013 yang menyatakan bahwa
DKPP itu bukan lembaga peradilan, sehingga keputusannya tidak final, dan keputusan mengikatnya itu mengikat kepada presiden dan penyelenggara, bukan mengikat dan final untuk lembaga peradilan. Kasus Evi misalnya, saya ambil contoh ini ya. Presiden sudah mengikuti menindaklanjuti keputusan DKPP. Karena presiden adalah pejabat tata usaha negara, menurut peraturan perundangan yang ada, Undang-Undang 40 2014 tentang administrasi pemerintahan dan surat edaran MA 20 2010 termasuk juga dengan putusan MK itu, ya kan? Boleh digugat itu, ya kan? Saudara Evi menggugat di Petun, dikabulkan semuanya oleh Petun, bahkan ingkrah karena presiden tidak banding, presiden menindaklanjuti dengan SK baru yang maknanya itu mengembalikan saudara Evi kepada posisi semula. Tapi kenapa DKPP termasuk anggota-anggotanya itu di dalam rapat-rapat resmi mereka selalu bilang anggota KPU itu hanya 6, tidak 7 lagi. Jadi sebenarnya siapa yang tidak menghormati hukum itu? DKPP atau KPU? Jadi saya tanya kepada DKPP itu, putusan presiden itu bisa digugat apa tidak? Tadi Bang Judimat yang ahli hukum bilang bisa. Ini sudah digugat, sudah dikabulkan. Kenapa tidak dihormati? Sebenarnya yang tidak etis itu siapa? Mengatakan kemana-mana anggota KPU itu hanya 6. Ini keputusan presiden dan keputusan pengadilan. Ini lembaga peradilan. Sementara di KPP dinyatakan oleh putusan MK bukan lembaga peradilan. Kalau mau saya bilang lagi sebenarnya ya, ini mohon maaf ini Prof Muhammad itu. Saya mau tarik ke belakang itu. Rekam jejak Prof Muhammad itu siapa sebenarnya kan? Bisa masuk DKPP itu. Termasuk Bu Ida Budiati itu bisa masuk DKPP itu. Kalau tidak karena kebaikan dan kebijaksanaan anggota DPR waktu itu, nggak bisa masuk itu. Karena menurut saya nggak etis saudara-saudara itu jadi anggota DPR KPP. Nggak terpilih KPU. Bahkan lolos dalam seleksi. Kok bisa itu jadi anggota DKPP? Itu kalau bukan karena kebaikan dan kebijaksanaan DPR RI Komisi 2 periode lalu nggak bisa itu. Menurut saya mohon pahami betul itu. Sudah Pak Jol. Secara integratif putusan MK itu. Itulah makna dari pasal 458 ayat 13 Undang-Undang 7 2017. Maka di media itu saya bilang, ya kan, kalau perlu Komisi 2 ambil tindakan, gunakan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang 7 2017. Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu. Kalau memang nanti panja evaluasi pilkada itu menyetujui, disetujui oleh Komisi 2, saya usulkan itu, di panja nanti itu. Ganti saja itu. Anggota DKPP 3 orang dari DPR itu. Termasuk Bung Alfitra Salam juga begitu saya lihat itu. Kemana-mana tidak mengakui anggota KPU itu 7 orang, 6 saja. Padahal sudah jelas putusan lembaga peradilannya. Untuk KPU, menurut saya, karena itu mengikat kepada Presiden dan KPU penyelenggara, ya kan, putusan DKPP yang terakhir ini, yang soal saudara Arief Budiman itu, hormati saja. Karena mengikatnya itu disebutkan di putusan MK itu mengikat kepada Presiden dan penyelenggara. Hormati. Jangan membuat perkara. Saya dengar, saya lihat teman-teman ini membuat gerakan gitu ya. Untuk apa membuat gerakan seperti itu? Biar kami saja yang Komisi 2 yang bicara. Karena kamilah yang mengawasi mitra kerja kami.
Saya minta hentikan itu, gerakan seperti itu, nggak mendidik. Rapat pleno mereka juga menetapkan PLT. Saya pikir langsung saja menetapkan ketua yang baru. Gitu. Jadi, menurut saya itu untuk KPU. Yang ketiga, terakhir untuk Bawaslu. Saya minta kepada Bawaslu itu, walaupun di undang-undang punya kewenangan untuk mengawasi penyelenggara pemilu dalam ini KPU, mohon ya kan, saya selalu bilang ini, KPU, Bawaslu, DKPP itu penyelenggara pemilu, rumahnya itu penyelenggara pemilu, mestinya harus bisa saling sinergis. Tapi Bawaslu pada prakteknya lebih banyak mengawasi KPU, mestinya kan lebih banyak mengawasi peserta masyarakat. Nah, ke depan mohon ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita. Saya kira itu ketua, pimpinan, dan anggota yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfikar. Saya kira kita sudah sama-sama mendengarkan seluruh pandangan, masukan, pertanyaan pendalam dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang terhormat.